Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang IPA. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Endang Tisnawati. Saya mengajar materi IPA kelas 7. Anak-anak, apakah kalian sudah siap semua? Sudah ready? Ya. Kalau sudah siap, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran, supaya apa yang kita pelajari kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan pertama kali ini kita nanti akan mempelajari tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Mungkin kalian waktu di sekolah SD dulu kalian sudah mempelajari IPA, dan ini di SMP kita bertemu lagi dalam materi IPA yang lain. Dalam materi objek IPA dan pengamatannya ini anak-anak, kita nanti akan mempelajari tentang 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Dan nanti yang kedua, kita nanti akan mempelajari tentang materi pengukuran, macam-macam besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ini? Kita harapkan nanti anak-anak setelah kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya ini, diharapkan kalian semua akan dapat memahami tentang 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, dan kalian juga akan memahami tentang pengukuran, macam-macam besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya. Untuk itu, marilah kita lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi ilmu pengetahuan alam untuk SMP MTS kelas 7 semester 1. Materi kali ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya ini meliputi yang pertama, penyelidikan IPA, yang kedua, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Penyelidikan ilmiah IPA meliputi 3 hal. Yang pertama, pengamatan, yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Pernahkah kalian mengukur sesuatu? Inilah pengukuran tinggi badan. Apabila pengukuran merupakan membandingkan besaran dengan satuan, kalau begitu apakah itu besaran? Apakah itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, kecepatan, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran.
Apabila ada contoh kalimat, tinggi badan saya 150 cm. Kalau begitu, manakah yang termasuk besarannya dan manakah yang termasuk satuannya? Apabila besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, maka yang termasuk besaran adalah tinggi. Sedangkan apabila satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran, maka yang termasuk satuan adalah sentimeter. Sekarang adalah macam-macam besaran. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Di sini ada tabel besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus, yang keenam jumlah molekul, dan ketujuh intensitas cahaya. Di sana terlihat satuan dalam internasional, singkatannya maupun alat ukur yang sesuai. Tabel besaran turunan. Di sini saya sajikan beberapa besaran turunan, diantaranya luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, massa jenis, dan banyak lagi besaran turunan selain yang 7 ini. Jenis-jenis alat ukur panjang, contohnya adalah mistar, kronometer, jangka sorong, dan mikrometer. Ada juga alat ukur massa, diantaranya adalah neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama lengan. Ada juga alat ukur waktu, contohnya arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah memahami tentang objek IPA dan pengawatannya? Untuk itu, supaya kalian memahami dan mendalami materi, maka kerjakan tugas berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, tugas yang saya berikan tadi selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tulis di buku tugas masing-masing. Beri identitas lengkap, yaitu nama, kelas, dan nomor. Setelah itu, tolong dikirim ke guru pengajar masing-masing melalui WA. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.